Salam bahagia buat kita semua dan balik lagi di konten sebulan sekali yang no edit dan sekali take ini. Kali ini gue mau share pengalaman gue mengenal burger dan asosiasinya dengan salah satu almarhum Pak Ade gue yang gue sayangi. Um, Perjalanan gue mengenal burger ini pasti juga mirip-mirip dengan kalian ya. Di era 90-an dan awal 2000-an kita familiar banget sama yang jual burgeran pakai olahan daging bentuknya bulat. Um, yang disebut tuh bolonya kalau di Amerika, dan kalau di Indonesia tuh disebutnya smoked beef yang bulat-bulat warna merah gitu kan. Harganya yang dulu 5.000 beranjak naik ke 15.000 sampai 20.000 ya sekarang, karena ya bahan baku juga naik ya guys, nggak mungkin forever 5.000 kalau mau itu proper soal rasa dan kualitasnya, kan nggak mau makannya sesuatu abal-abal ya. Biasanya tuh kita beli ini di sekolah atau kalau sore hari pas gerobaknya keliling perumahan, dimana banyak orang yang main di luar dan juga orang-orang udah pada di rumah. Ya, biasanya pedagang keliling selalu tuh keliling-keliling waktu asar sampai jam 5-an gitu kan. Itu mungkin jadi first taste and the first idea of burger buat sebagian besar dari kita di Indonesia. Kalau my first fast food burger itu dari Wendy's. Sebelum krisis moneter, ya tahun 90-an itu, waktu gue suka beli Wendy's kalau lagi weekend lunch di luar. Rasa burger Wendy's sebelum krisis moneter tuh enaknya nggak terlupakan dan juga nggak bisa direplika lagi sekarang. Walaupun dengan Wendy's ya udah reopen lagi their business Indonesia tahun 2000 berapa ya? Let me know. Uh, Rasa sausnya aja tuh beda, kayak rasa tangy atau rasa asam dari saus kecapnya itu, saus tomatnya itu beda banget. Dan ya itu salah satu aspek dari sekian banyak aspek dari sebiji burger Wendy's. Lokasi outlet yang dulu gue suka diajakin adalah deretan toko yang deket alun-alun Bandung itu. Dan itu ya antri dan rame banget. Yang pasca krisis moneter udah tinggal kenangan aja tempatnya. Dan saat Wendy's kembali lagi ke Indonesia ya rasanya tentu udah berbeda. Even waktu gue sempat tinggal di Kanada, Wendy's-nya pun taste-nya berbeda. So, I think they've changed their recipes dan rasanya ya nggak se-nostalgic yang gue pikirkan. Ya, sesuai memori gue itu kayak it's not the same. Brand kedua yang sebagian besar dari kita kenal adalah yang Big M logo itu. Pertama makan di outletnya yang ada di BIP. BIP itu apa sih? Bandung Indah Plaza ya. Yes, dulu zamannya tuh nama pakai plaza bukan mall nyebutnya juga. Um, untuk menu burgernya gue paling suka ya classic cheeseburger with extra pickles. Dan ya hampir di seluruh dunia dia ada dan menjadi bagian pop culture.
Waktu gue di Kanada kalau lagi makan di sana pesennya mostly quarter pound burger. Kalau di sini nggak ada sih yang itunya quarter pound yang seperti gue pesen di Kanada. Selain itu juga gue berkesempatan mencoba brand tersebut di beberapa negara dan yang rasanya paling enak burgernya, paling bomb banget untuk brand M ini adalah di Australia, Aussie. Pas gue nyobanya pas waktu di Sydney, um, ya dan gue ekspornya tuh lebih ke state New South Wales. So far pengalaman gue dengan burger yang paling enak itu ada di Aussie. Ya gue cuma ke ya paling terngiang itu rasa Burger King dan mereka nyebutnya kalau di Aussie itu namanya Hungry Jacks. Ini ada gue nyimpan fotonya. Nggak ya, dilihatin. Ya, sedikit-sedikit ya, karena gue pakai background so messy. Dan ini penampakan burgernya. Yes. Nah, yang gue cobain itu di branch dia yang di Bondi Beach. Kebetulan lagi ke pantai tersebut dan ya lapar. Beneran enak parah, kayak bikin gue pikir ini beneran Burger King. As far as I remember the taste of Burger King di American continent ya, nggak segini-gininya amat, kayak ya udahlah burger biar ada umumnya gitu ya. Itu sumpah enak banget, kayak the meat is so juicy, maksudnya juicy-nya itu kayak ada lemaknya, terus habis itu eh, kayak rasa dagingnya itu not gamey, kayak ada kayak bau lebusnya gitu, nggak ada sama sekali. It's just the perfect patty with the perfect season burger. Waktu itu pesannya yang di foto itu gue pakai Swiss cheese. Brand selanjutnya itu yang mau gue bahas adalah A&W. Gue berkesempatan mencoba ini waktu kecil karena almarhum kakak sepupu gue yang suka pesan brand ini lewat telepon fax di rumahnya. Yes, resepnya sama kayak Wendy's, lebih enak. Waktu sebelum krisis moneter, um, gue sih lebih ngefans sama ayamnya dan waffle with ice cream on top sih ketimbang burgernya. Um, but they have like crunchy lettuce. Walau kayak kayak di American continent juga lebih fokus ke burgernya ya dibanding ayam. Tuh dia ada menu ayam tapi orang nggak pesen. Kayaknya segelintir orang pesen menu ayam. Kalaupun menunggu ayam, kayaknya harus nunggu dia di defrost dan digoreng itu kayak 1 jam lebih. Dan ya, udah biasa aja sih, nggak memorable gitu. Tapi ya enak, cuman the taste kayak nggak meninggalkan jejak-jejak memori kangennya nggak ada. Terus di Kanada gue juga makan Harvey's. Harvey's itu gue lebih suka kayak kentangnya, French fries-nya gitu. Ya banyak pilihan kondimen, tapi ya pasti juga buat kantong mahasiswa pada saat itu ya.
Jadi kadang beli pakai kupon. Kalau ngumpul sama temen juga, itu gathering or small party juga bikinnya burger bareng, dan biasanya mereka pakai yang udah pre-made burger patties yang beli di supermarket. Jadi kayak udah tinggal grill and have it there. Ya itu juga enak dan ya biasa aja. Kalau di Indonesia, untuk saat ini belum ada yang beneran favorit ya. Kalau secara maksudnya the price and the quality of the burger, kayaknya kalau mau enak banget tuh harus yang pricey banget. Dan ya beberapa burger tuh ada yang rasa dagingnya tuh masih gamey, kayak ada kayak rasa-rasa kayak bekas jagalannya gitu loh. Saya ngerasain nggak ada bau-bau hewannya. Ada yang kayak ada konsistensi dagingnya tuh sedikit, jadi lebih kayak ke tepung gitu, nggak di campuran patty-nya ya. Gue nggak ngerti apa itu tepung atau kayak yang lain. Gue bukan orang di kitchen ya. Ada yang udah patty-nya enak, tapi ya bannya yang nggak enak, kayak terlalu kayak roti manis gitu loh, nggak dense, nggak kayak ya terlalu rasa gulanya tuh terlalu muncul gitu. Ya kalau mau yang enak banget juga, ya itu tadi yang gue bilang harganya juga ratusan ribu dan jadi kayak sesuatu yang nggak bisa bolak-balik beli ya, kayak kayak itu harus kayak special moment baru beli gitu. Bukan nggak bisa beli ya, tapi kalau beli tiap hari kayaknya banyak kebutuhan lain yang mesti dipenuhi ketimbang beli burger ratusan ribu. Dan banyaknya inkonsistensi yang terjadi, gue akhirnya berani untuk mengolah burger sendiri, dari buat bannya dan patty-nya. Bannya gue sebelumnya gue suka beli di supermarket, tapi ya gue bingung ya, kayak di kasir tuh lama banget dan antrinya panjang banget. Jadi itu it takes my energy. Jadi akhirnya gue bikin debannya. Ini yang gue masih beli bannya di supermarket. Ya, ini double burger gue stack together, terus pakai tusukan sate. Biar orangnya puas gitu. Um, Terus ya making a burger bun ya itu walau nunggu, tapi gue masih bisa multitasking hal lain, misalnya nyuapin anak gue, bisa sambil ngangkat jemuran atau masak-masak yang lain sambil nunggu burger bunnya jadi. Dan ini recently yang gue buat bunnya. Yes, kayak gitu. Terus jadinya seperti ini. Ya, gitu ya. Patty-nya yang biasa gue bikin, yang gue suka itu tipe Japanese patty yang disininya dinamakan hambagu. Ya, hambagu itu ya nama adopsi dari hamburger.
Tapi mereka nggak pakai ban, pakainya tuh saus warnanya tuh coklat kehitaman gitu lah ya. Dimakan sama nasi. Nah, kalau untuk saus burgernya, gue mencoba meracik sendiri mendekati rasa yang gue mau. Kenapa kok malah jadi cerita tentang burger? Ya, karena ini mengingatkan gue dengan Pak D gue, salah satu almarhum Pak D gue, yang spoil gue waktu gue kecil dengan nurutin gue jajan di brand M ini. Nah, di episode Spotify ini gue juga sempat menceritakan tentang almarhum Pak D gue yang gue kasih judul Big Mac D. And you know why later why I put that title? And yes, he is one of many people I cherish. Yang gue sayang, ya. Kalau bahasa Indonesianya. Rasa yang berbekas di orang sekitar gue yang menghubungkan dengan Pak D gue yang satu ini adalah gue selalu request Pak D McD, seru gue gitu waktu gue masih TK dan SD, dan rasa itu tuh selalu dibuat candaan di keluarga gue kalau gue kalau keluarga gue lagi cerita tentang Pak D gue ini. Dari dulu sih orang tua gue memang jarang ya membawa gue ke food chain tersebut, dan juga gue nggak diberikan keleluasaan buat pilih menunya. Kenapa? Ya, orang tua kan punya budget masing-masing ya. Maksudnya budgetnya apa nih? Makan siang 200.000 sekeluarga. Ya mungkin karena itu mereka jadi strict untuk pilihin menunya. Dilihat dari umur gue pada saat itu ya, tentu aja gue ngincer Happy Meal-nya yang ada hadiahnya, walaupun ya sebenarnya it's not that important now, Kak, hadiahnya itu ya. Tapi saat itu tuh kayak so eye-catching and I wanna have it. Maka saat gue bertemu Pak D saat lebaran, gue selalu meminta itu. Gue bisa leluasa pilih menu yang gue suka, dan juga nggak masalah kalau gue hanya ingin mainannya aja. Ya namanya juga jajanin keponakan ya kan. Aku kira saat masa itu tuh bisa jajan di McD itu sebuah privilege karena belum banyak food chain lain yang masuk dan populer di Indonesia. Dari kecil gue tuh udah dekat dengan pade gue yang ini karena ya you can feel the warmth on him on top of that wider figure, karena badannya lebar seperti Big Mac ya. Maaf ya kakak sepupuku, bukan body shaming, but the comfort and the size is like a Big Mac. Dan kalau digambarkan Pak D tuh juga seperti buku yang judulnya Dead by My Side. Tuh ilustrasinya tuh gimana kalau seorang ayah tuh besar sekali ya. Ya, and so comforting story. Dan Pak D gue ini sangat obses dengan Harley Davidson. Stiker Harley Davidson, baju Harley Davidson, and all the accessories of Harley Davidson yang nggak punya cuma motornya aja ya. Dan ya sampai di Kanada pun gue bela-belain beli ke tokonya karena dia pesan untuk dibeliin kaosnya. Jadi kemana-mana kalau dia pergi ke beberapa negara tuh selalu beli kaos Harley Davidson. Ya entah bagaimana gue merasa nyaman di dekatnya dan juga nyaman bicara dengannya.
berbeda sama orang tua gue yang kaku ke anaknya sendiri. Ya, tiap orang tua punya sikap sendiri kepada anaknya, and mine is like that. Dan gue juga bukan menyalahkan mereka, tapi ya that's what I feel tentang sikap dan perlakuan mereka ke gue. Waktu gue TK kalau nggak salah juga gue pernah disuruh duduk pegang setir mobil kalau pas pergi sebentar sama Pak D dan keluarganya. Ya gue sih seneng aja ya. At that time it was fun, though I realize now that was dangerous. Ya jangan taruh anak-anak di dekat setir karena menyetir kendaraan itu butuh konsentrasi dan fokus tinggi. Don't make it like relax exercise. Chillax exercise itu bukan ya. Itu there's a potential danger in that. Selain ukuran badan yang khas darinya itu, parfumnya juga like you can smell it from miles away. Kayak pada gue kayak mandi parfum. Dan ya koleksi parfumnya cukup banyak. Nah kenapa juga gue nggak pernah ngerasa enak padahal gue tuh sensitive to smell orangnya. Gue ketemu Pak D dan keluarganya mostly ya pas gue liburan sekolah, especially lebaran. Dari semua Pak D yang ada, gue ya hanya nempel sama Pak D gue yang satu itu. Bahkan itu juga terlihat di beberapa foto lebaran yang di capture sama almarhum yang pung gue. Nah, ini fotonya dengan dua kakak sepupu gue yang pakai baju kembar ya, dan gue yang lagi tiba-tiba nggak mau difoto. So everyone was panicked karena nyuruh gue ngelihat kamera. Dan pada saat itu kan foto nggak bisa diulang lagi ya, kalau udah jepret ya udah, dan ya di print aja gitu. I think juga he's the only Pak D yang spoiled me juga ketika gue kesana. Ya walaupun karena ortu gue juga nggak ngebolehin ngintil terus ya, karena they have their own itinerary ya. Saat gue remaja, it really hits different. Dan di situ ada gap di mana gue nggak bisa ketemu lagi sama pada gue ini, and that's life. Shit's happen. I also don't remember much because of the absence. And there was my cousin wedding that just happened just like that. Terjadi gitu aja. Terus I was in my own world. I think I actively reconnect again with him when I was in my own drama. Kayak kita tuh tumbuh menjadi dewasa. Sebelum menjadi dewasa yang bijak, kita punya beberapa drama in our own life yang makes us hit hard and realize it, like open your eyes, yeah. There's no magic in it. I got to spend 3 months with Pak D, Bude, dan kakak-kakak sepupu gue. And during that period, there is a moment where it told me, ya bagaimanapun orang tua gue itu tetap orang tua gue, walaupun gue nggak nyaman dengan perlakuan orang tua gue, we have to pay respect. Kamu harus tetap hormat sama orang tuamu. Kalau punya satu ibu dan satu bapak, hormati mereka selagi mereka masih ada. Dan ya, time to time selama 3 bulan itu, kalau gue lagi ngobrol sama Pak D, ya gue nangis gombay.
Yeah, he wasn't scolding me or anything like raising voice, but the words just yeah bite you in your heart. Aku paham itu, tapi ya aku juga sedang tidak bisa memakluminya begitu aja, kayak instantly. Ya, oke. It takes time, you guys. Ya, ya kalau yang lo nggak pernah mengalami hal itu, ya it's a privilege for you. Congratulations, you are lucky. Jiwaku ya tetap jiwa gue tetap berontak karena perasaan ini tuh udah kependam lama dan nggak bisa kebendung lagi. So I burst out, rebel. Di mata orang tua gue itu termasuk rebellion. Ya, memang banyak konflik antara orang tua dan anak. Banyak juga yang gantung nggak pernah selesai dan dilampiaskan ke hal lain yang sebenarnya bukan akar masalahnya. Malah menjadi lava yang nggak pernah membeku terus berjalan mengenai semua hal tanpa terkecuali. Gue masih kesel dan marah atas kenapa gue merasa sendirian. Kenapa orang tua gue harus merespon demikian atas segala masalah yang terjadi kepada gue? Kenapa orang tua gue seakan-akan merasa paling lurus hidupnya? Kayak nggak ada apa-apa. Kenapa hanya gue yang merasakan semua perasaan yang gak nyaman ini atas semua kejadian dan perlakuan dan ya I don't feel comforted at all to finally let it go gitu. Aku merasa gue nggak eh ya gue merasa gue nggak punya safe space yang seharusnya safe space itu ada di orang tua gue, tapi gue di sini di tempat lain yang gue rasa safe space at that time. Gue cuman bisa diam menangis aja karena ya larut dalam emosi dan dilema atas jiwa gue yang memberontak nggak tahan hanya sekedar menjadi baik. Being nice all the time, it's tiring. Sometimes you just wanna be a little bit playful, a little bit that, and a little bit of this. Karena ya kita itu dualisme abu-abu. Dan sikap orang tua gue atas polemik yang terjadi is not that wise, I think. Kata-kata dari Pak De gue itu masih terngiang sampai sekarang. I keep it to my heart. Di sisi lain, gue juga udah berproses dengan drama gue yang berkaitan dengan orang tua. Major moment juga terjadi saat hari terakhir gue magang. Jadi gue bisa di situ 3 bulan karena gue sambil magang. Gue juga diceramain soal pekerjaan dan juga attitude saat pamit dari tempat kerja. Ya, karena gue juga lagi punya konflik batin tumpang tindih sama yang lain. Dan, ya, I'm sorry, I couldn't be that professional. Mas 20 tuh ya agak labil sedikit ya. Nggak juga jadi nangis bombay lagi di depan pade gue. I guess that's life, dimana gue nggak bisa deal with my own emotional problem one by one karena semuanya tuh harus tumpang tindih bersamaan like a several multiple big waves coming together. Kadang gue mikir apa gue dysfunctional kayak gini, kenapa gue nggak bisa keep it together dan fokus pada satu hal dulu gitu loh. Kayak stop ombaknya bisa nggak datangnya satu-satu ya. Atau emang itu dilema gue di 20 something. Yang pasti gue dituntut universe belajar menjadi dewasa dan filter diri saat
gue ngapain dan di mana. It was hard, but yeah, I passed. Udah berlalu ya. Sama itu gue juga jadi menghabiskan banyak waktu sama Pak D. Dari pengalaman berangkat dan pulang kantor bareng, jalan dan makan bareng, juga ngobrol lebih lama daripada pas waktu ketemu hanya lebaran atau liburan aja. Setelah that period, gue ketemu hanya pas liburan aja. Terakhir harusnya gue pergi ke Malaysia bareng lagi, tapi Kak D harus dirawat lagi. Um, Kakak sepupu gue nelpon untuk kesana, tapi gue memilih nggak pergi karena pasti nyokap gue ribet kalau dimintain uang pergi. Akhirnya gue isi dengan ya mencoba jualan seblak. Terus gue ditelepon kakak sepupu gue kalau Pade udah nggak ada. Ya gue buru-buru telepon orang tua gue dan terus ya kita harus berangkat ke sana. Ya pas gue landing di sana itu gue udah nggak sempet lihat lagi how he looks like at the end karena ya gue nggak bisa protes dong sama jadwal flight yang dibook sama orang tua gue ya you just terima aja. The important thing is gue selalu berdoa yang terbaik dan mengucapkan selamat tinggal, my goodbye to him very nicely. Kadang juga gue nggak sengaja mimpi Pak D. Mungkin subconscious mind gue kangen. Makanya gue mimpiin dia. Makasih Pak D udah treat me like a princess every time kita ketemu. And that's how I feel about him despite the soal gue yang almost all the time mintain McD um and all the drama Pak D gue sendiri drama gue. Kalau kalian punya gak sih pengalaman manis sama Pak D atau ya paman favorit kalian kalau nowadays bilangnya to pakai term bahasa Inggris uncle? Apa momen sweet kalian saat sama beliau? Pak D itu bapak gede which is ya lebih tua daripada orang tua gue, makanya disebut Pak D. Kalau lebih kecil, lebih umurnya di bawah atau strata ya maksudnya tingkatannya di bawah junior gitu ya manggilnya om. Tapi gue nggak punya om karena orang tua gue tuh bungsu semua. Jadi gue cuma punya Pak D. Ya, and see you on the next sebulan sekali episode. Yang ini episode 3 and next time will be episode 4. Nah.